Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqulu rabbuna jalla sha'nuhu fi muhkami tanzilihi ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur kita tiada hentinya kita panjatkan kehadirat Allah di pagi yang penuh keberkahan ini. Kembali Allah berikan kita kesempatan bertafaqquh fiddin. Tidak ada yang paling baik kita pelajari melebihi mempelajari akidahnya Islam. Kali ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembelajaran kita terhadap kitab A'lam Sunnah Mansyurah karya Imam Al-Hafidh Ibnu Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Dan kita akan memperhatikan bagaimana pentingnya akidah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan ke-12. Imam Al-Hafidh bertanya, kam maratibud dinil Islam, berapa tingkatan agama Islam? Tentunya ketika berbicara tentang tingkatan agama Islam, kepala kita langsung berputar kepada hadis Jibril riwayat Imam Muslim yang sangat panjang ketika bertanya tentang 3 tingkatan Islam. Kemudian beliau menjawab sesuai dengan hadis Jibril, thalathun maratib, tingkatan Islam itu 3 tingkatan, al-Islam wal iman wal ihsan. Islam, iman, ihsan. Wa kullu wahidin minha idza utlika syamila ad-din kullah. Satu dari 3 ini kalau disebutkan secara terpisah maka mencakup semua agama secara keseluruhan. Kalau kita mengatakan Islam tanpa dibarengi dengan iman dan ihsan, ini artinya Islam itu masuk di dalamnya iman dan masuk di dalamnya ihsan. Kalau kita mengatakan iman tanpa dibarengi dengan Islam dan ihsan, artinya masuk dalam iman itu Islam dan masuk dalam iman itu iman dan juga ihsan. Begitu juga halnya kalau kita menyebutkan ihsan tanpa kita sebutkan Islam dan iman, maka mencakup dalam ihsan itu iman dan Islam. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan sangat sederhana dan pertanyaan ini akan dikupas dalam banyak pertanyaan selanjutnya. Pedoman kita hadis Imam Muslim yang sangat panjang. Hadis ini patut kami bacakan kepada kaum muslimin sekalian karena di sana sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi, hadis ini mencakup agama kalian secara menyeluruh. Maka di penghujung hadis baginda Rasul mengatakan, laqad ja'akum Jibril yu'allimakum dinakum. Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian secara menyeluruh. Semua agama kalian diajarkan oleh Jibril. Menariknya hadis ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Muslim tidak menyebutkan cuma sebatas riwayatnya, tapi beliau menyebutkan kenapa Abdullah ibnu Umar meriwayatkan hadis ini kepada 2 orang tabi'in, Humaid ibnu Abdurrahman dengan Ma'mar ibnu Ya'mar al-Basri. 2 orang ini pada abad 1 Hijriah berangkat dari kota Basrah bertujuan haji dengan ingin menanyakan satu pembahasan akidah kepada sahabat baginda Rasul. Mereka mencari sahabat baginda Rasul, tiba-tiba di kota Madinah mereka masuk masjid baginda Rasul, salat di masjidnya. Mereka memperhatikan Abdullah ibn Umar. Mereka bertanya siapa beliau? Abdullah ibn Umar. Datang mereka kepada Abdullah ibn Umar mengatakan, ya ibn Umar, fa inna dhahara min kibalina.
Rupanya orang menafikan takdir itu sudah muncul dari abad pertama Hijriah. Bukan perkara baru. Ada beberapa dosen kita di kampus. Allah tidak tahu sesuatu kecuali sesuatu itu sudah terjadi. Saya cuma mengomentari itu bukan perkara baru. Ya'mar ini datang mengatakan kepada Ibnu Umar, sudah muncul dari negeri kami, kota Basrah, Ma'bad al-Juhani. Dia mengatakan innal amru unuf. Sesuatu itu baru. Bagi Allah, Allah baru tahu ketika dia muncul. Qaumun yaqra'un al-Quran. Dua tabi'in ini mensifatkan kaum itu, golongan Ma'bad al-Juhani itu, dengan kaum yang membaca Al-Quran. Mereka para qari, abad 1 Hijriah. Wa yataqaffazuna 'ala al-'ilm. Mereka gemar mengumpulkan keilmuan. Salatnya gemar, ibadahnya gemar, mengumpulkan ilmunya gemar. Tapi itu punya masalah dalam akidah. Maka urgen sekali akidah ini jamaah. Akan tetapi mereka mengatakan innal amru unuf. Segala sesuatu itu anf. Kalau anf hidung. Hidung dalam bahasa Arab anf. Karena ketika kita berjalan, yang pertama di depan kita hidung. Walaupun kebanyakan kita sedang terbalik, perutnya sudah jadi anf. Barangkali pembicara juga termasuk dalam anf, baru, permula. Mereka mengatakan, kaum itu mengatakan innal amru unuf. Perkara itu baru, Allah tidak tahu kecuali dia sudah terjadi. Abdullah ibnu Umar berdiri dengan garang dan marahnya mengatakan, fa'in laqitahum, kalau nanti kamu menjumpai mereka, fa'alimhum, katakan kepada mereka, fa'inna ibnu Umar bari'um minhum wa hum bura'a'um minni. Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Ibnu Umar. Fawalladhi nafsi Ibnu Umar biyadi, demi zat yang jiwa Ibnu Umar di tangannya, law anfaqa ahaduhum mil'a uhudin dhahaba, kalau mereka menafkahkan harta mereka segunung Uhud dari emas, Allah tidak akan menerima sehingga mereka beriman dengan takdir. Tidak akan diterima. Akidah bisa membatalkan amal. Mereka Quran, mengumpulkan ilmu, mereka salat, berpuasa dan gigih dalam ibadah. Kalau mereka tidak beriman dengan takdir, maka Allah tidak akan menerima. Kemudian Ibnu Umar menceritakan hadis dari bapak beliau Umar ibn Khattab, hadis Jibril yang sangat panjang, riwayat Imam Muslim. Kita bacakan secara sekilas dengan beberapa faedah di dalamnya. Hadis ini menceritakan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Suatu ketika kami duduk bersama baginda Rasul, duduk dengan ahli ilmu, duduk dengan orang saleh, duduk dalam majlis keilmuan, tidak pernah kita tidak mendapatkan faedah. Apalagi kalau duduk dengan baginda Rasul. Ada jamaah mengatakan, Ustaz, setiap saya hadir, saya selalu mendapatkan sesuatu yang baru. Pasti tidak ada faedah kebaikan kecuali itu kita dapatkan dalam majlis keilmuan. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah, suatu ketika kami duduk bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittala'a alaina rajulun shadidu bayadhi siyab wa shadidu saghidi sya'r. Itu tiba-tiba masuk seorang laki-laki, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Adab kita menghadiri kajian, adab kita berbicara tentang keilmuan, berpakaian yang rapi sesuai dengan kemampuan. Duduknya seperti duduknya Jibril. Asnada rukbatayhi, dia merapatkan lututnya kepada lutut baginda Rasul. Para sahabat tercengang. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi, meletakkan kedua tangannya ke atas kedua pahanya. Disebutkan paha baginda Rasul atau pahanya Jibril. Kalau tangan sudah bergerak, pikiran kita bergerak, akhirnya kita tidak fokus dalam mempelajari sesuatu. Tangan ditetapkan. Baru beliau berkata, ya Muhammad,
Akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Ini tingkatan pertama. Maka Imam Nawawi mengatakan hadis ini mencakup 3 tingkatan agama secara menyeluruh, mencakup ibadah zahirah dan juga ibadah batinah, baik ibadah yang nampak ataupun ibadah yang tersembunyi. Kita sering fokus kepada ibadah yang nampak, tapi ibadah tersembunyi luar biasa, bobrok. Ketika berbicara tentang iman, kapasitas keimanan kita terhadap Allah itu sangat minim. Maka beliau bertanya tentang Islam. Baginda Rasul mengatakan, Islam itu syahadah, salat, puasa, zakat, haji. Rukun Islam yang 5 yang kita pahami. Pertanyaan itu mengatakan, sadaqta ya Muhammad, engkau sudah benar. Umar mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Aneh orang ini, kita ta'ajub dengannya. Dia yang bertanya dan dia yang membenarkan. Ini poin penting jamaah. Ujub itu muncul bukan cuma sebatas ketidakpunya ilmuwan, tapi bisa jadi muncul karena sesuatu keluar dari fenomena yang tabi'i, yang alami, yang sering kita perhatikan. Jadi tidak mesti kalau kita mengatakan ta'ajub, ini artinya saya dahulunya tidak tahu. Maka Allah punya satu sifat ta'ajub. Datang orang mengatakan, jangan anda sifatkan Allah dengan ta'ajub, karena nanti muncul Allah tidak tahu sesuatu kemudian ta'ajub. Kita melihat pesawat terbang besi yang berat luar biasa tapi bisa terbang, ta'ajub. Ini karena tidak punya keilmuan. Bagi sosok Habibie itu biasa saja. Tapi ada ta'ajub ketika sesuatu keluar dari fenomena alami kemudian kita ta'ajub. Itu sifat ta'ajubnya Allah. Suatu malam baginda Rasul dalam satu sore bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bisa memuliakan tamuku? Rupanya satu sahabat yang sangat miskin mengangkat tangannya. Ini kita berbicara tentang pembahasan sebelumnya, sidqul azimah, semangat yang kuat untuk ibadah. Beliau dengan kondisi miskin mengangkat tangannya, saya ya Rasulullah. Pulang ke rumah bertanya sama istrinya, apa yang kita miliki? Tidak punya apa-apa kecuali ta'am sibyan, makanan anak kecil kita yang sedang tidur. Itu saja. Tapi mereka mementingkan kaum muslimin. Kemudian mereka berlagak dalam kondisi gelap, mereka makan. Sepasang suami istri ini sepakat untuk menunjukkan kalau tamunya itu jangan merasa keberatan ketika makan. Kita keluarkan suara piring. Makan dalam kondisi itu. Makan. Tamunya makan kenyang, pulang. Besok pagi salat subuh bersama baginda Rasul mendekati. Ajiballah min sun'ikum al-barihah. Allah ta'ajub. Ini sifat ta'ajub. Allah ta'ajub dengan apa yang kalian lakukan tadi malam. Cukup kalau Allah sudah ta'ajub. Allah ta'ajub dengan apa yang kalian lakukan tadi malam. Ini ta'ajub bukan karena Allah tidak tahu sesuatu yang keluar dari fenomena alami, maka ta'ajub. Biasanya orang dengan makanan sedikit dia mementingkan dirinya atau keluarganya, tapi si laki-laki ini mementingkan kaum muslimin, bahkan melebihi kepentingan untuk anak kecilnya. Allah ta'ajub. Semua sifat Allah kita sifatkan. Kalau Rasul sudah mengatakan, Allah sudah mengatakan, kita sifatkan. Allah ta'ajub min sun'ikum al-bariyah. Maka di sini muncul ta'ajub dari Umar. Bagaimana bisa dia bertanya, dia membenarkan? Karena fenomena alaminya, orang yang bertanya dia tidak tahu. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Bertanya lagi beliau tentang iman. Wa ma huwal iman? Dan apa itu iman? Kemudian disebutkan rukun iman yang 6 dan terkhusus untuk takdir dikuatkan oleh Abdullah ibnu Umar, wa tu'minu biqadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman terhadap takdir baik ataupun takdir buruknya.
Kalau lain engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan engkau beriman dikuatkan di sini oleh baginda Rasul. Karena akan datang orang nanti akan menafikan takdir. Baik buruk harus engkau imani. Saya sering mengatakan kalau takdir Allah selalu baik. Jadi takdir dalam bahasa Arab wazannya, timbangannya taf'il. Taf'il itu masdar, sumber kata dalam bahasa Arab. Kalau sumber kata dalam bahasa Arab itu memiliki dua arti, fi'il ataupun maf'ul. Kerja Allah sebagai penentu takdir itu selalu baik. Ini yang dimaksud dengan takdir wal khair kulluhu biyadi. Jadi kalau sudah kerja Allah itu baik. Kalau ini kita imani, tenang hidup kita jemaah. Kalau sudah kerja Allah itu baik. Tapi bisa berarti takdir itu maf'ul, objeknya. Efek dari kerja Allah itu kadangkala dalam pandangan kita yang sangat terbatas tidak baik. Jadi ini masalahnya, pandangan kita yang sangat terbatas menjadikan takdir itu tidak baik. Maka di sini baginda Rasul menguatkan wa tu'minu biqadari khairihi aw syarrihi. Engkau imani, baik buruk harus engkau imani. Semuanya itu datang dari Allah, harus engkau imani. Takdir kalau kita imani tenang. Kalau tidak tenang, belajar takdir, imani takdir. Pasti tenang. Anda tidak akan susah. Tidak ada ketakutan untuk hari esok. Selesai. Allah yang mentakdirkan. Kemudian beliau bertanya tentang tingkatan tertinggi dari iman, dari Islam. Wa ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beriman kepada Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Ini kata para ulama maqam musyahadah. Allah nampak dari semua makhluk yang ada di depan kita. Bukan semua makhluk itu Allah. Jadi jangan nanti pemahaman ittihadiyah atau wahdatul wujud. Semua makhluk ini penjelmaan ketuhanan, bukan. Tapi ini ayat ketuhanan, tanda ketuhanan. Kesempurnaan dari kita muncul tanda ketuhanan. Barangkali ini penerapan, saya sering mengatakan penerapan pembenahan, pembentukan karakter yang terbaik itu harus kita mulai dengan ayat Allah kauniyah. Jadi anak-anak kita didik dengan ayat kauniyah Allah, alam semesta. Kemudian lihat ayat kauniyah Allah yang ada pada manusia, modul kemanusiaan insan. Kemudian baru kita mentadabburi sifat-sifat Allah. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Ihsan, ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Maka ini rahasia yang pernah saya sebutkan, kenapa di dalam surat Al-Fatihah kita mulai dengan menyebutkan sifat Allah. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Allah itu Maha Rahim, Maha Rahman. Allah itu Maliki Yaumiddin. Tapi ketika iyyaka na'bud, kita menggantikan kata ganti dia menjadi engkau, engkau yang kami sembah. Kalau kita makin mengenal Allah, makin muncul pengetahuan kita tentang musyahadah Allah. Allah saksikan kita. Pelajari sifat Allah, baru melahirkan muraqabah, pengawasan Allah. Banyak kita tidak tahu sifat Allah. Basir, Allah melihat. Kita selalu mengatakan qul huwallahu ahad. Allah itu al-ahad. Ahad itu artinya punya sifat ahadiyah. Ahadiyah itu artinya tidak ada serupa apapun dengan Allah. Kita punya pandangan, tapi pandangan Allah itu lebih sempurna dan tidak ada sifat kurangnya. Anda bisa membayangkan, kalau makhluk memandang saja kita sudah malu untuk berbuat maksiat. Dilihat sama makhluk kita malu. Di rumah dilihat sama istri untuk buat maksiat kita malu. Tapi Allah yang terus mengawasi, yang terus melihat, kita tidak pernah malu. Ini musyahadah. Itu masih basir. Allah punya sifat muhaimin, Allah punya sifat muhit.
Itu bukan cuma dilihat, diawasi, dilihat. Kalau kalian keterlaluan, itu bisa dihukumi al-muhit, al-muhaimin. Kalau kalian tidak mau menjaga diri, itu bisa dihukumi. Maka muncul su'ul khatimah. Beribadah sekian tahun, tiba-tiba kita mati dalam kondisi tidak diridhai oleh Allah. Belum lagi sifat-sifat Allah yang lain. Maka musyahadah. Kalau engkau tidak mampu, kata baginda Rasul, engkau tidak bisa melihat Allah, maka kondisinya hari ini engkau harus yakin Allah melihatmu. Sejahat-jahat hamba ketika pandangan hamba itu lebih berharga bagi dia dibandingkan pandangan Allah. Ini seburuk-buruk hamba, dia dilihat oleh manusia, dia malu. Tapi kalau Allah yang melihat dia tidak pernah malu. Ini seburuk-buruk hamba. Maka ini tingkatan tertinggi. Kalau ini berhasil kita buktikan, iman, ihsan itu pasti mengikuti. Kalau umat sudah ke level muraqabah, umat ini umat bertakwa, rusak pendidikan kita, rusak birokrasinya, rusak segalanya, hilang muraqabah. Orang tidak takut dengan Allah karena mereka tidak mengenal Allah. Maka ini 3 pertanyaan ini ditanyakan oleh Jibril. Di penghujung hadis baginda Rasul mengatakan, laqad ataakum Jibril yu'allimakum. Sebelumnya baginda Rasul, sebelum kedatangan Jibril, beliau bertanya kepada para sahabat, saluni, tanya samaku, tanya kepadaku. Rupanya para sahabat takut untuk bertanya. Rupanya ada kasus sebelumnya, baginda Rasul salat duhur. Selepas salat duhur, Rasul naik mimbar, hadis Imam Bukhari. Beliau bercerita tentang hari kiamat dan akan terjadi sebelum kiamat itu perkara-perkara besar. Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabatnya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bertanya, aku masih dalam kondisi berdiri di sini, kecuali aku jawab pertanyaannya. Pertama para sahabat bertanya tentang agama. Tiba-tiba datang Ibnu Hudzafah bertanya, ya Rasulullah, siapa ibuku? Siapa bapakku? Bapak kamu Hudzafah, yang orang mengatakan itu bapakmu. Datang orang lagi bertanya, siapa bapakku? Bapak kamu fulan. Siapa bapakku? Bapak kamu fulan. Baginda Rasul marah karena pertanyaannya tidak berfaedah. Bahkan bisa jadi kemungkaran Anda menafikan keberadaan orang tua Anda. Umar langsung memahami dari raut wajahnya baginda Rasul. Beliau berdiri mengatakan, raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridha terhadap Islamku, terhadap Allahku, aku ridha terhadap Rasulku. Rasul baru dia. Rupanya kesempatan ini berlanjut di kesempatan selanjutnya. Rasul duduk, para sahabat sudah tidak berani bertanya. Tidak bertanya. Takut Rasul marah. Rasul mengatakan, saluni, tanyakan. Saluni, tanyakan. Tapi jangan tanyakan seperti kemarin yang tidak berfaedah. Tanyakan. Mereka takut untuk bertanya. Fahabu ayyas'alu, kata Umar, semuanya takut untuk bertanya. Maka Jibril datang bertanya. Kalian tidak mau bertanya, maka Jibril datang bertanya tentang agama kalian secara menyeluruh. 3 tingkatan agama kita. Muallif kitab, pengarang kitab kita mengatakan, wa kullu wahidin minha idza utlika syamilad din kullah. 1 dari 3 ini kalau disebutkan mencakup semua. Kalau disebutkan Islam tanpa iman, mencakup iman. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu Islam, Islam itu rukun Islam, Islam itu rukun iman, dan Islam itu ihsan, muraqabah. Kalau ada yang bertanya tentang iman, dia tidak mengatakan Islam, tidak mengatakan ihsan, Anda menjawab iman itu rukun Islam, iman itu rukun iman, dan iman itu ihsan. Begitu juga kalau ada yang bertanya tentang ihsan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita punya sedikit waktu, kita lanjutkan atau kita buka? Kita buka sesi pertanyaan, insyaallah khair. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan menguraikan 3 pembahasan itu sesuai dengan pertanyaan yang disebutkan oleh pengarang kitab kita.
Kita lanjutkan dok. Okay. Pertanyaan yang ke-13, pengarang kitab kita bertanya, ma ma'na al-Islam? Kita mulai dengan Islam. Apa itu Islam? Beliau mengatakan, ma'nahu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal khulusu minasyirk. Ini definisi Islam. Sebenarnya sebelum beliau sudah ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mendefinisikan Islam seperti definisi beliau. Islam itu istislam lillahi bitauhid. Jadi jangan kita berpikir pintu Islam itu pintu. Kalau kita masuk, pasti pintu itu bisa kita jadikan sebagai pintu keluar. Jangan kita berpikir kalau sudah Islam Anda tidak mungkin keluar. Itu pintu. Kalau Anda masuk, Anda bisa keluar. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berulang kali mengarang beberapa buku tentang tauhid, masuk kita ke dalam tauhid, dan beliau sebanding itu juga mengarang buku tentang orang-orang yang keluar dari tauhid. Ini Islam. Bukan sebuah pemahaman yang ekstrim, orang-orang mengeluarkan orang lain dari agama, bukan. Islam sudah ada ketentuannya. Maka beliau mendefinisikan Islam itu dengan istislam lillahi bitauhid. Berserah diri itu Islam. Maka dalam soal yang ke-11, pengarang kitab kita bertanya tentang beberapa bentuk Islam. Ada bentuk keislaman semua makhluk Allah itu muslim. Mereka berserah diri. Tau'an au karha, Allah mengatakan kepada langit dan bumi, kalian mendatangiku dalam kondisi terpaksa ataupun dalam kondisi ridha. Langit dan bumi datang dalam kondisi berserah diri, mengatakan tau'an wa kunna ta'in. Kami datang dalam kondisi taat. Itu Islam. Kemudian beliau mengatakan dalam soal yang ke-11, kalau kita lebih sempitkan lagi, rupanya Islam itu agama seluruh para nabi. Dari semenjak Rasul Nuh alaihi salam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama mereka Islam. Inna ad-dina indallah Islam. Agama mereka semua berserah diri. Maka Rasul mengatakan, aku dengan para nabi sebelumku itu bagaikan saudara satu bapa tapi berbeda ibu. Ikhwatun li'allah. Sumber kami satu, Allah, tauhid, agama kami. Tapi yang membedakan kami dengan lainnya itu syariat kami berbeda. Kami bagaikan saudara li'allah, punya seorang bapa tapi berbeda ibu. Kalau kita lebih sempitkan lagi, kata pengarang kitab kita dalam soal 11, maka Islam itu agamanya yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud dari ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam, yaitu selain agama dibawa oleh Muhammad, maka Allah tidak akan menerima dari mereka. Inti dari tiga Islam yang tadi itu istislam, berserah diri. Ini pembahasannya sedikit panjang, ke depan saya akan bicarakan tentang berserah diri. Kita dapatkan dalam Al-Quran tidak ada orang yang berserah diri kepada Allah kecuali Allah akan memberikan kebaikan. Yang penting Anda berserah diri. Datang ayat Quran, serah diri. Datang hadis Rasul, serah diri. Akan datang satu kaum, kata baginda Rasul, mereka duduk di atas sofa mereka, jadi sambil goyang-goyang kaki, tiba-tiba datang hadis dariku, kata Rasul. Kemudian mereka mengatakan, yang kami dapatkan dalam Al-Quran kami halalkan, yang kami dapatkan haram dalam Al-Quran kami haramkan. Kami tidak butuh hadis baginda Rasul. Rasul mengatakan la yu'min, mereka tidak akan pernah beriman. Ini rupanya zaman ini dekat dengan zaman kita. Orang kita sampaikan hadis, dia masih sibuk untuk mencari kelemahan hadis. Ini bisa jadi tidak sahih hadisnya, bisa jadi tidak ini hadisnya, bisa jadi tidak itu. Rasul mengatakan ma halaltuhu halal wa ma haramtuhu haram. Yang aku halalkan halal, yang aku haramkan itu juga haram. Sama apa yang aku bawa dengan apa yang dibawakan oleh Al-Quran. Istislam, taat.
Ini kita tidak dapat kecuali di zaman para sahabat. Anda bisa membayangkan bagaimana Zainab bintu Jahshin, seorang wanita yang sangat terhormat, keluarga kaya terhormat, tiba-tiba datang perintah dari baginda Rasul untuk menikah dengan anak angkatnya baginda Rasul, Zaid ibn Harithah. Anda wanita terhormat, punya kecantikan, punya segalanya. Sepatutnya Anda itu mendampingi baginda Rasul, tapi bukan mendampingi seorang budak yang diangkat oleh baginda Rasul menjadi anaknya. Keluarganya mengatakan tidak bisa. Zainab mengatakan ini keputusan Allah. Fala warabbika la yu'minun, mereka tidak akan beriman sehingga menjadikan qadha, keputusan itu keputusanmu. Langsung. Jadi kita lihat ada istislam walaupun dalam kondisi beliau merasa berat. Akhirnya apa yang terjadi? Zainab bintu Jahshin itu dinikahkan oleh Allah di atas arusnya dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang penting istislam dulu. Jangan berontak dulu. Kalau Allah sudah mengatakan, Rasul sudah mengatakan, percaya, terima, selesai. Jangan berontak. Walaupun kadangkala itu berat untuk kita terima, tapi kita harus yakin ma'alnya, akibat akhirnya itu selalu baik. Maka selalu Zainab itu kalau sudah berdebat dengan istri-istri baginda Rasul yang lain, beliau cuma punya satu password: kalian dinikahkan oleh bapak-bapak kalian, tapi aku dinikahkan oleh Allah di atas arusnya. Urung drone, urung syi'ron apa kawin, nyalun ke Allah di atas arus. Istislam walaupun dalam kondisi berat. Serah diri, yang penting berat. Allah sudah suruh, serah diri, penting berat. Nanti Allah hilangkan rasa beratnya dan Allah berikan kebaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan di sini. Kalau tidak ada yang patut kita tanyakan, kita persilahkan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.